Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iwastia dengan NPM 224111032. Saya dari manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis struktur modal. Definisi dari struktur modal adalah menurut Jahrial pada tahun 2009, struktur modal adalah perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari utang jangka pendek yang bersifat permanen serta utang jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Sementara itu, menurut Martono dan Harjito, pada tahun 2010, struktur modal atau capital struktur adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Dan ada pembagian dari kebijakan struktur. Kebijakan struktur modal adalah keputusan penggunaan sumber dana utang untuk membiayai operasional perusahaan. Penggunaan utang mempunyai konsekuensi menanggung beban biaya bunga. Semakin besar jumlah utang, maka semakin besar biaya bunga yang harus ditanggung, sehingga dapat meningkatkan risiko kebangkrutan. Struktur modal pada dasarnya merupakan suatu pembiayaan permanen yang terdiri dari modal sendiri dan modal asing, di mana modal sendiri terdiri dari berbagai jenis saham dan laba ditahan. Rasio struktur modal. Menurut Brigham dan Houston pada 2001 pada ayat 171 menyatakan struktur modal yang optimal suatu perusahaan adalah struktur yang akan memaksimalkan saham pada perusahaan. Struktur modal dinyatakan dalam rasio debt to equity atau DER. Struktur modal diukur menggunakan rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio, yaitu rasio untuk mengukur besarnya perbandingan utang dengan modal, bertujuan untuk mengetahui besarnya setiap rupiah modal yang menjadi jaminan utang. Dan ada struktur modal dan kebijakan dari perusahaan. Menurut Undang-Undang Asas Ketenagakerjaan, kebijakan perusahaan adalah peraturan yang ditulis oleh pengusaha yang berisi syarat kerja dan tata tertib korporat. Kebijakan dan prosedur perusahaan ditetapkan untuk menetapkan aturan perilaku dalam suatu organisasi yang menguraikan tanggung jawab karyawan dan pemberi kerja. Pengelolaan kebijakan dan prosedur perusahaan bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja serta kepentingan bisnis pemberi kerja. Tergantung pada kebutuhan organisasi, berbagai kebijakan dan prosedur menetapkan aturan mengenai perilaku karyawan, kehadiran, aturan berpakai, privasi, dan bidang lain yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan kerja. Right Student dan kebijakan struktur modal. Kebijakan right issue dan kebijakan struktur modal. Kebijakan rights issue merupakan upaya emiten untuk menghemat biaya emisi serta untuk menambah jumlah saham beredar. Dengan adanya rights issue, maka struktur modal perusahaan akan berubah. Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara jumlah utang dengan jumlah sending. Jika struktur modal perusahaan diubah dengan menggunakan cara saham penawaran terbatas dan akan berakibat jumlah saham yang beredar akan semakin besar. Teori struktur modal. Teori ini berpendapat bahwa adanya struktur modal yang optimal yang berarti memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, yakni berubah-ubah untuk memperoleh nilai perusahaan yang optimal juga. Adanya struktur modal memiliki tujuan dalam mengkolaborasikan sumber-sumber dana baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan mencapai nilai yang optimal. Terdapat 5 teori landasan untuk melaksanakan struktur modal.
Ada 5 yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu teori pendekatan tradisional, yang kedua teori pendekatan Modigliani dan Miller, yang ketiga yaitu teori trade-off dalam struktur modal, yang keempat yaitu teori picking order, yang kelima yaitu teori asimetri informasi dan signaling. Struktur modal dan sumber dana perusahaan. Struktur modal merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena menyangkut kebijakan penggunaan sumber dana yang paling menguntungkan. Sumber dana yang nantinya akan digunakan perusahaan untuk operasionalnya agar mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan laba, meningkatkan nilai perusahaan. Kesimpulannya yaitu struktur modal antara modal ditahan dan kepemilikan perusahaan dengan modal asing yang berupa jangka pendek maupun utang jangka panjang. Pengolahan kapital struktur ini bertujuan untuk memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan untuk kegiatan operasional yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan kata lain, penggunaan kapital struktur yang baik menandakan perusahaan berada dalam pengelolaan keuangan yang baik. Kondisi finansial terjaga aman sehingga perusahaan terhindar dari kerugian yang dapat mendatangkan masalah. Untuk memudahkan pengelolaan struktur, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan proses bisnis dengan menggunakan aplikasi seperti online pajak. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.